Yang keempat, Allah Ta'ala Quran itu tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Never changes until judgment day. Quran nggak pernah berubah. And whole the world is equal. Seluruh dunia sama. Dia dari Allah, Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sampai-sampai Allah katakan kalau kamu ngikuti kitab yang lain, ikuti buku yang lain selain daripada Al-Quran, maka Allah katakan nanti bisa juga prasangka, menduga-duga, dan bisa juga bohong terhadap ayat-ayat Allah. Bayangin sampai begitu loh, Allah jamin Quran. Insyaallah. Luar biasa. Cuman sayang, jarang orang baca Quran. Jarang. Kecuali jemaah Masjid Nurul Qalbi. Oh di sini sih, wah ya, ya. Lihat aja kan mukanya glowing, mukanya cerah-cerah, matching, glowing. Coba ada yang baju ungu, ada yang baju hitam, ada yang baju hijau, ada yang merah-merah. Coba beda, sini sih beda. Dari dulu saya lihat sih nggak tua-tua, muda aja. Udah 3 tahun nggak ketemu. Ya. Kalau di sini sih nggak sembarangan, beda. Jangan salah. Baik. Jadi ini Quran ini, jadi kita pegang Quran, baca Quran. Nah justru kalau kita ninggalin Quran ini bahaya sebetulnya. Apa bahayanya? Lihat surat 7. Ayatnya 175. 175. 7175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Sadaqallahul azim. Mic-nya jalan. Mic-nya sana. Ya, tutup. Auzubillah dulu. Auzubillah syaitanirrajim. Kita lihat coba ini Allah katakan, wahai Muhammad coba kamu ceritakan, ada orang yang tadinya baca Quran, ngaji Quran, dia sholat, dia sedekah. Kemudian satu saat dia tinggalin semuanya itu. Maka Allah katakan, setan menggoda dia, setan ikutin dia. Lama-lama dia adalah menjadi pengikut setan itu. Yang ada dalam dirinya namanya korin. Ada orang nanya kepada saya, Pak, semua orang punya korin? Enggak semua. Tapi kalau kebanyakan manusia punya korin, benar. Ya bagi orang nggak ngaji, nggak sholat, nggak ibadah, pastilah ada korinnya. Apa tandanya dia punya korin? Tandanya dia punya korin gampang. Orangnya ada korinnya nih, ada setan jinnya. Satu, sifatnya cepat marah, cepat tersinggung, tiada maaf bagimu, dendam kusumat, marah-marah, tersinggung dikit, waduh, lempar meja, lempar kursi, masya Allah. Luar biasa, itu banyak korinnya itu. Kita damaikan nih dua beradik nih, nggak bisa. Siapa dia, siapa gue, nggak bisa, gue nggak terima, sakit
sakit hati gue itu banyak korinya. Coba bandingkan ibu-ibu yang ada di Masjid Nurul Qalbi, kelihatan kan sabar, tabah, nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung, coba nggak pernah curiga sama suami, coba, jangan salah, beda. Ini sih beda. Nah, jadi balik lagi pada tadi bahwa orang yang nggak ngaji, nggak sholat ibadat itu udah dikuasai oleh korin. Malah Allah katakan sebetulnya Allah itu pingin loh ngangkat harkat derajat kita ini. Makasih. Allah itu pingin ngangkat harkat derajat kita dengan ayat-ayat Allah ini. Terangkat harkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau dia nggak baca Quran, paling nggak baca Quran, nggak ngaji, nggak sholat, udah. Dia dalam hidupnya Allah katakan seperti anjing, dihalau, dijulurkan lidahnya, dibiarin, dijulurkan lidahnya. Coba lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Sebelahnya. Auzubillah syaitanir rajim. Ya, kita lihat coba ini Allah katakan, sebetulnya kami itu ingin ngangkat harkat derajat kamu itu dengan apa? Dengan ayat-ayat kami, kata Allah. Jika dia baca Quran, dia ngaji Quran, terangkat harkat derajatnya. Dia amalkan Quran, terangkat harkat derajatnya. Tapi Allah katakan manusia lebih mencintai dunia, lebih mencintai hawa nafsu, lebih mencintai harta. Maka Allah katakan bukannya kami angkat harkat derajatnya, tapi dia bagaikan anjing, dihalau, dijulurkan lidahnya, dibiarin, dijulurkan lidahnya. Allah katakan, wahai Muhammad, coba kamu ceritain kepada umatmu, buruk sekali orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, agar mereka berpikir. Jadi kita tuh makanya sebenarnya nggak ada jalan lain kalau ingin harkat derajat terangkat, ngaji betul, ngaji. Nah cuman kalau usahakan kalau kita ngaji jangan hanya baca Arabnya. Usahakan kalau kita ngaji sayat, lihat artinya. Reading, understanding, meaning, implementation, and sharing. Wah, itu yang paling bagus sekali. Baca, lihat artinya, paham, amalin, dan sharing ke orang.
Jangan masuk surga sendiri, ajak juga orang lain masuk surga. Nah, kalau dia misalnya baca Quran, dia hanya baca Arabnya saja, kita yakin dapat pahala. Kita yakin dapat ketenangan. Tapi nanti nggak bisa masuk surga nanti. Karena kata Allah, isi neraka jahanam itu tahu nggak kamu? Orang yang punya hati nggak pernah memahami Quran. Oh, orang yang punya mata nggak pernah melihat Quran. Oh, orang yang punya kuping nggak pernah dengerin Quran. Oh, lihat surat 7 juga ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adal. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Mereka memiliki hati, tapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, dan bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang coba lihat nih ayat ini. Karena kita baca artinya jadi tahu. Allah katakan isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Mana kita tahu isi neraka jahanam itu jin manusia kalau kita nggak ngaji. Tapi Allah katakan jin manusia yang mana? Jin manusia yang punya hati. Gak pernah memahami Quran. Jin manusia yang punya mata. Gak pernah melihat Quran. Jin manusia yang punya kuping. Gak pernah dengerin Quran. Allah katakan mereka bukan saja masuk neraka jahanam. Tapi mereka bagaikan lebih sesat dari binatang ternak. Dan dia menjadi orang yang dungu. Insyaallah. Subhanallah. Makanya saya bilang tadi di awal, bukan omongan saya. Kalau omongan saya, maybe yes, maybe no, maybe you're right, maybe you're wrong. I am just human being, like you too. Ustadz juga manusia. Kalau omongan saya kan bisa iya, bisa enggak. Bisa benar, bisa salah. Saya manusia, seperti Anda juga. Tapi ini kan omongan Allah nih, udah 14 abad yang lalu, ini enggak terhapus, enggak bisa orang hapusnya. Di seluruh dunia sama. Makanya penting sekali ngaji itu. Penting. Dan sebetulnya kalau kita ngaji ini, bukan saja supaya kita percaya diri, terangkat harkat derajatnya, senang, bahagia, supaya kita juga sehat. Sehat. Saya itu buka Zoom dari sejak zaman Corona, setelah zaman Corona. Ini buktinya Quran obat. Jadi anggotanya seluruh dunia. Kalau masih Corona dulu banyak 250-an. Kalau sekarang 150-an, 100. Karena udah banyak yang kerja. Nah, dari yang orang 250 itu, tadinya ada orang mulai masuk Zoom, dia didorong kursi roda. Mulai masuk Zoom.
Alhamdulillah setelah setahun, 2 tahun masa Zoom, sekarang sehat walafiat, nggak pakai kursi roda lagi. Satu. Yang kedua, ada orang yang tadi, tante-tante, dia itu sudah darah tinggi, nggak bisa kalau nggak minum obat. Ngaji setahun, 2 tahun, darah tinggi sembuh, obatnya stop. Yang ketiga, ada lagi yang jantungan, yang tinggal di Amerika dia jantungan karena takut mati. Ada dokter kalau nggak dioperasi ini mati, nggak usianya nggak lama lagi. Ya dia ngaji lagi. Ngaji kita ini dulu kalau zaman corona sehari 3 kali. Kalau sekarang tinggal sehari 2 kali. Malam jam 20, pagi jam 7 lebih sedikit. Setiap hari. Maka saya telat agak sedikit sini tadi. Kenapa? Zoom dulu. Setiap hari. Kecuali kalau saya ada undangan kemana malam-malam, baru libur. Kayak semalam libur, tapi nanti besok malam ada lagi. Dan Zoom itu untuk siapa aja. Siapa aja. And free of charge. Do you understand? Free of charge. Do you understand what I mean? Bebas saja. Bebas saja. Siapa aja bisa. Tante-tante Nurul Kolbi mau ikut. Alhamdulillah. Kalau tante mau baca sendiri di rumah, kayak Bucut, dia tiap malam dia ngaji, tiap hari dia ngaji pagi, ngaji malam, ya nggak apa-apa juga. Udah cantik, makin cantik lagi Bucut. Masya Allah. Kayak Arabian people, Masya Allah, nggak salah. Nggak salah. Waduh, udah cantik, sebelahnya juga cantik. Wih, mantep. Mantep. Baik, balik lagi kepada tadi bahwa penting sekali. Maka mari kita lihat mana Quran itu obat. Surat 10, 57, 58. 10, 57, 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu ajaran itu Al-Quran dari Tuhanmu yang menyembuh dari penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah katakan ini, hai manusia, Allah manggil hai manusia. Bukan saja orang Islam, Muslim people, non-Muslim people, siapa saja orang di dunia ini, whole the world, manusia di dunia ini Allah panggil. Hai manusia, telah datang pada kamu pelajaran dari Tuhanmu. Ini pelajaran dari Allah nih. Bukan saja dia pelajaran, tapi ini adalah obat untuk penyakit-penyakit yang ada dalam badanmu. Penyakit-penyakit yang ada dalam badanmu. Masya Allah. Udah obatnya, tahu nggak? Obatnya gratis. Tanpa overdosis. Dan praktis. Udah obatnya gratis,
tanpa overdosis, ya praktis lagi, tinggal baca aja. Baca aja. Dan mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah dari Allah juga. Udah obat kan? Dan Allah katakan ini Quran obat ini, di Quran berapa kali? 3 times Allah mention in the Quran about Quran is healing. Quran healer. 3 kali Allah katakan di Quran, Quran itu obat, Quran itu obat, Quran itu obat. Masya Allah. Sayang orang nggak gunain. Masya Allah. Kecuali jemaah Nurul Qalbi. Waduh, sini sih beda sini. Ini sih nggak kaleng-kaleng. Dulu mana yang tante-tante yang suka duduk di dinding dulu itu ya? Hah? Apa? Pindah. Oh, tapi nggak pernah datang lagi? Nggak ada lagi? Iya, yang suka putih-putih di samping. Dulu tuh. Masih ada ya. Baik, jadi pertama Quran itu adalah pelajaran, kedua dia obat punya penyakit yang ada dalam dadamu, penyakit apa aja bebas. Insya Allah, penyakit apa aja. Nah, yang ketiga katakan ini Quran juga dia petunjuk hidup, nunjukin kita supaya kita masuk surga nih, surga dunia, surga akhirat nih, straight way to go to paradise. Nunjuk kita ke jalan lurus, Masya Allah. Sayang nggak baca Quran. Dan juga rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Malah Allah katakanlah Muhammad, apapun yang semestinya kamu bahagia dengan Quran ini, apapun yang kamu kumpulkan di dunia ini, Quran lebih baik. Ada orang di Jakarta ini punya tanah 1000 hektar. Allah katakan Quran lebih baik. Ada orang di Jakarta ini punya emas berkilo-kilo. Quran lebih baik. Ada orang di Jakarta ini punya istri cantik, mudah-mudahan semuanya kayak orang Nurul Qalbi. Quran lebih baik. Istri cantik 4, ya Allah. Kok bisa adil itu? Wallahu a'lam. Tapi tetap aja Quran lebih baik dari segala-galanya. Nah, makanya di sini sudah obat, sudah pelajaran, petunjuk hidup. Coba. Tapi sayang, kadang-kadang ada orang tuh di rumah pasti punya Quran. Quran yang ada terjemahannya, nggak ada terjemahannya punya. Yasin banyak, setiap 7 harian dapat Yasin, 40 harian dapat Yasin, coba. Di aplikasinya juga ada aplikasi Quran juga. Tapi sayang, nggak ada yang dibaca. Sayang. Insya Allah, sayang. Sayang sekali. Padahal ini loh, Masya Allah, luar biasa ini. Coba kita lihat surat 17, ayatnya 9. 17:9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Ini anak-anak ini nggak pegang Quran nih. Kalian pegang Quran aja, ada kan Quran kan? Biar belajar juga cari Quran ya. Oh sudah 10 ya sekian, ambil Quran nih. Sayang hanya pelongo kan sayang. Lihat nih, jangan kalah sama tante juga, tante cantik itu, sudah 10 ya, coba. Sudah berapa? Ya, coba. Kalian coba, udah gelis-gelis, coba ayo ambil Quran.
Belajar, nyari Quran. Banyak orang nggak tahu ngaji Quran. Nyari ayat aja banyak nggak tahu. Ayo ambil nih. Ayo, come on please. Ayo, come on. Ayo, take it the Quran, please. Ambil, hold the Quran, come on. Ayo. Mau dikasih hadiah, baru mau ngambilnya. Nah, 2, saya lagi di bawah kan. Yang ada artinya ya. Kalau nggak ada artinya nanti nggak tahu. Ada artinya nggak? Buka dulu. Hah? Ya, hafal Quran tapi artinya kadang nggak tahu. Ada orang hafal Quran nih, tapi melawan sama orang tua. Saya katakan, kok hafal Quran melawan orang tua? Belajar artinya sih enggak katanya. Benar terjadi itu. Nggak ada artinya. Yang di atas juga nggak ada artinya. Oh, coba sebelah sini. Iya. Sebelah sini. Baik, balik lagi kepada tadi bahwa Allah katakan di surat 17 ayat 9, Allah Ta'ala inilah Quran, nuntun kamu ke jalan yang lurus sekali. Waduh. Kalau dia dokter, kalau dia mau dokter yang lurus, baca Quran. Kalau dia misalnya notaris, ingin notaris yang lurus, baca Quran. Dia ingin menjadi ibu dapur yang lurus, baca Quran. Dia jadi pensiunan yang lurus, baca Quran. Dia jadi ustadz yang lurus, baca Quran. Dia jadi guru yang lurus, baca Quran. Bukan saja mimpin kamu ke jalan lurus, Allah di Quran ini. Kalau kamu beriman bermasalah juga, Quran ini Allah janjikan pahala yang besar sekali. Jadi orang ngaji itu pahala yang besar sekali. Insya Allah. Luar biasa ya. Sayang ya kalau Quran nggak dibaca itu. Sayang. Sangat sayang. Nah makanya baca Quran, kaji Quran. Baca Quran, kaji Quran. Dan juga jangan lupa Quran ini menjadikan hati kita juga lapang. Lapang rezekinya. Lapang masalah anaknya. Lapang juga masalah diri kita. Lapang masa depan kita. Lapang masa depan di akhirat. Luar biasa coba. Coba lihat surat 58 ayatnya 11. 58 11. 58 11. Surat 58 ayatnya 11. Belajar cari itu ya, cari nomor surat. 58 11. Ya. 58 11. Belajar nyarinya ya. 58 11 ya. 58 itu Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. 58 11.
Ya, 58 11. Anak-anak ada yang dapat nggak 58 11? Ada. Coba kamu maju ke depan sini, tunjukin ke saya. Tunjukin ke saya mana 58 11-nya. Sini tunjukin. Coba baca. Baca 58 11. Baca artinya. Hah? Ya duduk aja. Lima delapan 11. Baik, kita lihat coba ini Allah kan, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang yang beriman. Bila kamu diundang pengajian oleh Ibu Cut, datangilah pengajian itu. Hadirilah, lapangkan waktunya. Kalau kamu hadir di majelis taklim, kamu lapangkan hati kita, maka Allah katakan, Allah jawab, Allah akan melapangkan kamu juga. Melapangkan apa? Melapangkan rizki. Melapangkan apa? Melapangkan masalah kita. Melapangkan masalah anak kita. Melapangkan masalah cucu kita. Masya Allah. Kalau kamu nanti disuruh berdiri, maksudnya apa? Suruh berdiri, kamu itu melaksanakannya. Melaksanakan perintah larangannya. Maka Allah katakan, bukan saja dilapangin, ada lagi yang kedua. Diangkat harkat derajatnya. Ada lagi yang ketiga, ditambah ilmunya. Ada lagi yang keempat, ditambah imannya. Masya Allah. Kayaknya dikatakan Quran itu mukjizat, benar-benar mukjizat, luar biasa. Ini bisa dikurangi dikit nggak sih anunya? Itunya, bukan ehonya itu kayaknya. Ehonya agak kegedean ehonya. Ya. Udah nggak apa-apa, Pak Cut, nggak apa-apa dah. Cukup aja. Baik, kita lihat. Makanya kalau orang nggak ngaji Quran itu ada sanksinya. Ada sanksinya. Kita tahu nggak sanksinya kalau orang nggak baca Quran? Lihat sanksinya. Surat 20 100. 20 100. 20 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla yauma yunfaqu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra. Sadaqallahul a'lam. Nahnu a'lamu bima yaqulun.
idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithum illa yauma. Sadaqallahul azim. Ada yang dapat lagi? Apa, siapa yang dapat? Surah 20 ayat 100. 20 100. Ada yang sudah dapat? Yang lain coba. 20 100. Auzubillah dulu. Terus teruskan. Terus. Yaitu di hari yang waktu itu ditiup sangkakala dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan luka yang berat. Terus. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak terdiam di dunia, melainkan hanyalah 10 hari. Terus. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia, melainkan hanyalah sehari saja. Nah. Baik. Allah kasih tahu bahwa di ayat 100 yang tadi, barang siapa yang berpaling dari Quran. Quran di rumahnya banyak, tapi dia palingin Quran, gak pernah dia baca. Quran ada, Quran terjemahan apa aja punya, Yasin punya, aplikasinya punya juga, tapi gak ada yang dibuka. Maka Allah katakan, ini orang ini memikul dosa yang besar. Dan dosa itu nggak bisa hilang kecuali kalau dia ngaji. Dosa besar. Nah, dia dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam neraka nanti dia, Allah katakan, mukanya biru, muram, lebam. Insya Allah. Mukanya biru, muram, lebam. Dalam neraka mereka berbisik-bisik satu sama yang lain. Dulu katanya, kita di dunia dulu hidupnya cuma 10 hari, padahal meninggalnya coba umur 90 tahun. Dia merasa 10 hari. Ada lagi yang orang lebih lurus jalannya daripada orang ini, tapi di neraka juga. Dia bilang apa? 10 hari apa katanya? Kita hidup di dunia itu cuma sehari. Dia ingin coba. Jadi kita ini sebenarnya hidupnya sebentar sekali. Makanya jangan tinggalkan ngaji. Ngaji lihat artinya, Kalau misalnya ibu-ibu nih ngaji nggak paham-paham nih, misalnya apa sih maksudnya ini, tanya sama ustadz yang paham. Kalau nanya saya senang saya, asal sebut pengajian Bujud Nurul Qalbi. Oh cepat itu kalau mana berani kita melambat-lambatin. Kalau ada Jud Nurul Qalbi, mana berani kita? Jangan salah. Kalau yang lain ntar dulu deh, tunggu dulu, minum dulu. Tapi kalau yang Nurul Qalbi, mana berani kita melambat-lambatin untuk Nurul Qalbi. Nah, jadi jangan lupa kalau kita ada yang nggak paham, tanya aja. Atau misalnya kalau ibu-ibu misalnya mau ikut Zoom pagi malam, seperti ini juga. Cuman karena Zoom itu ngajinya sehari 2 kali, maka kita berurutan. Sekarang sudah 7 kali khatam bersama artinya. Dan ini yang ke-8. Khatam bersama artinya. Masya Allah. Luar biasa ya. Nikmat rasanya hidup. Nikmat. Hanya kalau ibu-ibu tadi bilang, Pak Najam ya makin muda ya. Alhamdulillah. Meskipun tante-tante juga lebih muda juga sebetulnya. Tapi saya merasakan bahwa dengan ngaji itu senang, bahagia. Bahagia betul. Rasanya hidup ini useful. Useful itu apa? Bermanfaat. Tapi kalau kita nggak ngaji,
aduh hidup ini rasanya useless. Useless itu apa? Gak ada artinya. Nah kemudian lagi Allah katakan sebetulnya kalau kita ini ngaji ini kita menyelamatkan diri kita sebetulnya itu. Lihat surat 20 ayatnya 123. 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Sadaqallahul azim. Coba baca lagi yang lain. Yang lain. Yang belum baca coba, yang belum baca. Auzubillah dulu. Baik, kita lihat ini Allah katakan, waktu Nabi Adam dan Hawa, Allah suruh ke dunia, wahai Adam Hawa, kamu turunlah ke dunia. Nanti anak cucu turun kamu nanti bermusuh-musuhan. Benar kan? Lihat, antara negara musuhan, Ukraina sama Rusia habis-habisan. Bukan saja satu beda negara, satu negara coba. Musuhan antara partai dengan partai, satu partai musuhan antara kampung tawuran, antara sekolah coba tawuran, antara pengurus kadang-kadang musuhan, masya Allah. Kecuali di sini ya, di sini nggak ada begitu, di sini nggak ada. Ini orangnya baik-baik semua sih. Beda, sisi beda. Jadi sama. Nah, kadang-kadang antara adik-beradik musuhan. Ada antara adik-beradik musuhan. Tapi Allah katakan kalau kamu mengikuti petunjukku itu apa? Al-Quran. Kalau kamu mengikuti petunjukku Al-Quran, Allah katakan maka Allah jamin kamu tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Bayangin, orang bermusuh-musuhan, orang bantah-bantahan. Kalau kamu ngaji Quran, kamu dijamin nggak sesat dan tidak celaka. Waduh, luar biasa ya Quran itu. Jamin kita nggak sesat, nggak celaka. Tapi kalau kamu misalnya nggak baca Quran, bahaya. Apa bahayanya? Ayat 124-nya. 124-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim. 21-24. Yang belum baca. Yang belum baca. Coba lihat tuh. Siapa Allah yang berpaling dengan Quran ini? Allah Ta'ala apa? Hidupnya akan sempit. Kemudian nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kita nggak mau dong di dunia sempit, hidup bangkitkan buta lagi. Ini firman Allah lah ini. Jangan nanti
Nuntut, wah Pak Ustadz Najam nggak pernah menceritain, katanya kalau ada ayat kayak gini sudah, saya bilang. Udah, diundang, udah lama nggak diundang, 3 tahun, terus diundang lagi, kita baca itu, udah. Jangan salah. Terus saya kasih tahu nih, dia protes kepada Allah. Coba lihat apa protesnya kepada Allah. Coba lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Shadaqallahul azim. Yang belum baca. Yang belum baca. Auzubillah dulu. Suaranya kerasin dikit. Udah, 2 ayat kan? Satu lagi, yang belum baca lagi. Satu lagi. Yang belum baca lagi. Kita lihat coba yang ini Allah katakan waktu dia protes. Ya Tuhan kami dulu melihat di dunia dulu, kok sekarang kami buta. Kenapa? Kenapa? What is your reason? Apa alasanmu? Apa kata Allah? Sesungguhnya telah datang kepada kamu ayat-ayat kami dulu. Tapi kamu melupakan ayat Allah itu. Makanya Allah katakan di ayat 126-nya, 127-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Shadaqallahul azim. Yang belum baca. Auzubillah dulu. Baik, Allah dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Azabnya heran itu lebih keras dan lebih kekal. Nauzubillah. Makanya baca Quran. Baca Quran, Masya Allah. Udah semua baca kan? Udah semua. Kirim ke tante-tante yang belum baca. Tanya nama tante, tante mana yang belum baca tante? Gitu. Yang sopan. Yang sopan. Ya, kirim sama tante itu. Tante yang kerudung merah itu. Kirim mic-nya. Cepat, kirim ke mic-nya. Oh, udah. Tante Diana. Ya. Baik. Nah, kita baca Quran tadi itu mengatakan harus kita pahami, tapi coba kita lihat surat 38 ayatnya 29. 38 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab.
Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan kitab Quran ini penuh berkah. Berkah itu yang merubah cara pandang kita, merubah kita berpikir, dari susah menjadi lapang, sakit jadi sehat. Itu namanya berkah. Nah, tapi Allah dengan kitab Quran ini akan menjadi berkah kalau kamu pahami ayat-ayatnya. Supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dengan Al-Quran ini. Jadi pinginnya Allah itu kita itu Quran itu dijadikan pelajaran, bukan hanya bacaan. Bukan hanya bacaan, jadikan pelajaran. Sebetulnya dia bahasa Arab ini karena nabinya orang Arab. Waktu Injil, kan dari Allah juga itu Injil itu. Apa bahasa Arab? Nehi, nehi, nehi. Taurat yang asli. Apa bahasa Arab? Enggak. Injil aslinya bahasa Ibrani. Nabinya dulu dong. Taurat aslinya bukan bahasa Inggris, bukan. Bahasa Kibti. Kok beda? Ya sesuai dengan nabinya. Kalau nabinya nih Quran ini nabinya orang Indonesia, bahasa Indonesia nih. Karena nabinya orang Arab, maka dia bahasa Arab. Nah, makanya kalau ngaji usahakan kita lihat artinya supaya jadi paham. Coba lihat suratnya 54 ayatnya 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau belajar? Ya, Quran itu akan dimudahin. Dan saya ya alhamdulillah kan dulu kan pernah pesantren, alhamdulillah dulu di madrasah, alhamdulillah di UIN. Antara kitab yang paling mudah itu Quran. Kitab orang-orang yang gundul-gundul itu susah loh dia pahami. Quran mudah. Cuman masalahnya siapa yang menjadikan Quran itu pelajaran? Just a little bit, sedikit. 54 ayat 22 coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal mim muddakir. Coba kami mudahkan Quran itu. Sungguh, pakai sungguh lagi. Sungguh kami mudahkan Quran untuk peringatan. Tapi masalahnya, siapakah yang menjadikan Quran sebagai pelajaran? Ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang mau belajar? Allah kitab Al-Quran ini adalah peringatan. Masalahnya siapa yang menjadikan Quran itu peringatan? Insyaallah. 17 diingatkan. Ayat 17-nya diingatkan. Ayat 22-nya diingatkan lagi.
Ayat 32-nya diingatkan lagi. Ayat 40-nya diingatkan lagi coba. 40-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal mim muddakir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Coba 4 kali loh. Sungguh kami mudahkan Quran itu untuk peringatan. Masalahnya siapa yang menjadikan Quran itu sebagai pelajaran, sebagai peringatan? Biasanya kan sebagai bacaan. Sebagai bacaan. Maunya Allah itu peringatan, bacaan. Malah sebetulnya kalau kita tahu artinya Quran ini, hidup ini sebenarnya nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Ada orang mengatakan kalau kita ini banyak dosa nanti masuk neraka dulu. 3 tahun, udah digebukin dulu, bonyok-bonyok, baru ke surga. Enggak, di Quran enggak begitu. Enggak begitu. Ada orang lagi mengatakan, oh kita ini banyak dosa nih. Kemudian nanti masuk neraka dulu, dicuci dulu di neraka, baru nanti ujung masuk surga. Enggak. Di Quran enggak begitu. Kalau kamu bertobat, dosa sebesar apapun juga, tetap Allah terima tobatnya. Asal bertobat. Selama masih hidup ya. Bukan sudah mati. Sudah mati wassalam. Selama masih hidup. Makanya dulu ya, Siti Hindun itu kan sahabat Nabi. Tapi sebelum dia jadi sahabat Nabi, belum Islam. Waktu dia masuk Islam dia galau. Sama Wahsi, pembantunya juga galau. Kenapa? Karena dia, Hindun itu bilang, hei Wahsi, ini tombak, lihat Hamzah. Hamzah lihat. Nanti kamu jangan lihat siapa-siapa, Hamzah aja. Tombak, dia mati, nanti ambil hatinya. Aku akan makan hatinya, kata Hindun. Setelah dia masuk Islam, galau dia. Besar sekali dosa aku itu. Apa bisa diampuni? Turun ayat surat 3953. 3953. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri mereka, terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lihat ayat itu Allah katakan, katakanlah Muhammad, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu ngampuni dosa-dosa kamu semua. Semua. Dosa zina, membunuh, syirik, diampuni semua. Coba. Ya contoh lain lagi. Nah, jadi setelah galau Siti Hindun, galau Wahsi, membunuh Hamzah paman Nabi, makan hatinya, dia galau, turun ayat ini. Hai orang-orang yang melampaui batas, jangan kamu khawatir, Allah ngampuni dosa-dosa kamu. Semua. Semua. Semua itu kalau bahasa Aceh, mandum. Mandum. Tuh, kalau bucut tahu tuh apa artinya mandum.
Semuanya dosa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Masya Allah. Berarti nggak ada dosa nggak diampuni selama masih hidup. Tapi jangan udah mati. Kalau udah mati nggak bisa. Contoh lain lagi apa? Contoh lain lagi Umar bin Khattab nanam anak perempuan hidup-hidup, bunuh orang Islam ribuan, berzina, berjudi, minum arak. Begitu dia tobat, jadi sahabat Nabi yang paling baik. Sampai kuburannya dekat kuburan Nabi. Insyaallah. Luar biasa ya. Selama orang tobat. Dan cara tobatnya gampang, simple meter. Simple meter. Apa sih ada simple meter? Mudah sekali. Malah lebih berat orang di luar agama kita. Di luar agama kita kalau kita mau tobat harus bawa uang sekepok dulu. Uang sekepok masuk kamar gelap. Udah masuk kamar gelap yang ngomong. Tur katanya. Aku melakukan dosa ini 1, 2, 3. Dijawab dari yang kamar gelap, uangnya diambil dulu 100 juta. Aku ampuni dosa-dosamu. Dosa 1, 2, 3. Masa manusia bisa ampuni? Dan itu nggak aman juga itu. Satu saat dia pensiun, datanglah ke rumah tante-tante. Ya Allah tuh, kenapa gini? Kenapa ada apa ini? Aku sudah pensiun. Aku pinjam uang 100 juta. Ya Allah tuh 100 juta. Dimana ini udah pensiun, udah tua begini. Dia bilang, kalau nggak mau, nanti aku bongkar rahasiamu sama suamimu, sama anak-anakmu. Udah jangan begitu, jangan begitu. Aku akan jual emasku dulu, coba. Jadi porotin coba. Jadi porotin. Coba deh kalau kita kepada Allah, rahasia terjamin. Begitu kita tobat kepada Allah, rahasia terjamin. Dosa kita suami nggak tahu. Anak kita nggak tahu, mantu kita nggak tahu. Hanya antara kita sama Allah. Syaratnya simple. Lanjutin ayat itu tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adab thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Shadaqallahul azim. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat bertolong. Satu lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak dan kamu tidak menyadari. Coba, tobatnya gampang sekali. Satu, kita tobat pada Allah. Nah, berarti tobat itu kita janji nggak ngulangi lagi. Yang kedua, menyadari bahwa perbuatan kita yang lalu itu dosa. Yang ketiga, perintah Allah di Quran kerjain, larangannya dijauhkan, udah selesai. Nggak pakai uang 100 juta. Enggak. Dan dijamin diampuni ayat tadi. Ayat tadi. Nah, makanya kepada kita jangan lupa. Ya, insya Allah kalau kita nanti ada waktu, nanti kita judulnya apa sih rasanya kalau dosa kita sudah diampuni. Tapi nanti, karena sekarang udah mau jam 11 ya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membawa berkah, bawa rahmat, bawa ridho Allah. Masih ada waktu 10 menit. Barangkali kalau ada yang mau tanya, tante-tante mau tanya, silakan. Tante yang mau tanya, silakan. Ada tante? Ada yang mau tanya, tante?
Ya, silakan. Tante Diana. Oh, dia masih muda sih, Sis Diana. Silakan Sis Diana. Nggak apa-apa. Wudhu itu sunat. Jadi kalau kita sudah wudhu lebih bagus. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Tidak ada disuruh oleh Allah bahwa kalau kamu ngaji harus wudhu dulu. Nah, yang harus wudhu dulu itu kalau kita sholat. Tapi kalau wudhu lebih baik. Ada ayatnya, coba suratnya surat 5 ayat 6. Baiknya balik lagi ke tante tadi itu. Dia mau baca tadi itu. Aduh, katanya mau baca udah diambil. Kasihan juga sama dia itu. Surat 5 ayat 6. Surat 5 ayatnya 6. Jadi kita lihat coba ya, ini Allah katakan, hai orang-orang beriman, kalau kamu mau sholat, bukan mau ngaji kan? Kalau kamu mau sholat, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Wajibnya sebenarnya wudhu itu ada 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Adapun kuping sunan, kumur-kumur sunan. Nah, berarti sholat. Ya. Kalau kita bukan sholat, enggak. Tapi kalau wudhu lebih bagus. Nah, tapi ada yang paling penting kalau kita ngaji itu ya, ada yang paling penting. Bukannya wudhunya, tapi yang paling penting itu surat 1698, tante sebelah. Tante sebelahnya yang belum baca. 1698. Terus jadi Allah katakan, apabila orang-orang yang ingin baca Quran, maka bacalah ta'awuz. Artinya auzubillah minasyaitonirrajim. Baca Arabnya, baca artinya, wajib baca ta'awuz dulu. Kenapa Allah katakan? Supaya nanti setan enggak mengganggu kamu. Kalau kamu ta'awuz, kamu berarti sudah pasrah, takwakal kepada Allah. Nah itu wajib, auzubillah itu wajib. Tapi kalau wudhu sunnah. Kalau pakai wudhu lebih bagus, kalau enggak apa-apa. Baik, ada lagi yang lain? Tante di belakang. Oh ini tante yang ini di tribun 1. Apa yang itu dulu deh? Ya silakan dulu yang itu dulu. Ya silakan. Nggak nanya. Kalau enggak yang itu aja tuh yang di kursi itu nanya. Enggak pakai itu, enggak kedengaran. Misalnya menurut bakat. Lebih bagus mana mengaji sama berzikir. Berzikir. Iya. Ngaji.
Pertanyaannya, Bapak bagusan mana, baca Quran apa zikir? Jawabnya ngaji, karena ngaji itu termasuk zikir. Ayatnya coba lihat, suratnya 45 ayat 29. 45 29. Kirim lagi, Mam, kirim lagi ke tante yang sebelah, dia mau baca tadi. Enggak jadi, yang baju merah itu. Ses yang baju merah. 45 29. 45 29. Empat lima dua sembilan, ya. Jangan kalah sama sebelahnya tadi suaranya. Suratnya berapa tadi? Oh, sorry, saya yang salah. 2945, maaf. 2945. 2945. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tetap baca Quran yang lebih tinggi. Kenapa? Ya pertama, kenapa baca Quran lebih tinggi? Ini ayat ini Allah katakan bacalah Quran, baru kamu sholat. Baca Quran dulu baru sholat. Baru Allah katakan kamu ngaji, kamu sholat itu, kamu ingat Allah cara sholat dan ngaji itu lebih tinggi nilainya. Dan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah kemudian lagi, ayat yang pertama sendiri kan yang turun apa? Iqra, baca. 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 Nah cuman bukan berarti zikir nggak boleh, zikir boleh juga. Cuman kalau ditanyakan zikir, kenapa? Zikir itu isinya juga ngaji. Zikir itu udah ngaji. Ngaji itu masuk zikir. Coba kita lihat surat 13, 28, 29. Ses yang sebelah lagi. Ses yang sebelah lagi. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi ingatlah, katakan kita ingat Allah, termasuk ngaji isinya ingat Allah itu. Itu bikin hati kita tenteram. Kalau kita ingat Allah, kita ngaji, terus kita beriman bermasoleh, bukan saja tenteram, bahagia. Dan nanti kalau dia mati, surga. Luar biasa ya. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, demikianlah saya sudah sampai sini. Terima kasih atas undangannya. Sudah 3 tahun nggak ketemu, tapi tetap masih muda, masih glowing, matching. Waduh, beda. Demikianlah pengajian. Cuman saya mau tanya ya, dulu kok yang pengajian yang dulu itu banyak yang nggak ada lagi kayaknya. Masih ada lah? Masih ya? Ya yang kita ngaji yang masjid lama dulu. Oh sebagian udah ya. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami.
anak cucu, mantu kami soleh dan solehat. Ya Allah, jauhkan kami daripada orang-orang yang punya niat tidak baik kepada kami. Ya Allah, kalau ada orang punya niat tidak baik kepada kami, berikanlah hidayah petunjuk kepada mereka agar mereka mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.